Jam 2:07, hujan deras menggema di luar jendela kamar tidur lantai 42, Menara Kaspian, apartemen mewah di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Suara petir menggelegar seperti dentuman gong yang terlalu dekat, mengoyak kesunyian malam yang seharusnya damai. Tapi bagi Maya Wijaya, malam ini tidak pernah tenang sejak tadi. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar berlapis emas tipis, yang memantulkan cahaya redup lampu tidur berbentuk bulan sabit. Tubuhnya masih hangat oleh selimut sutra Italia, tapi dadanya sesak, seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-parunya perlahan. Ia menoleh, sisi kanan ranjang kosong, spray masih rapi, bantal belum kusut. Adrian sudah pergi, tapi sesuatu mengganjal. Maya duduk perlahan, kain satin gaun tidurnya menyusut di pinggang, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang ramping. Ia menghela napas, lalu berjalan telanjang kaki ke ruang makan. Tempat terakhir ia melihat suaminya tadi malam. Dan di sana, tergeletak di atas meja marmer hitam yang mengilap seperti permukaan danau, ada dompet kulit buaya berwarna coklat tua. Dompet itu, hadiah ulang tahun pernikahan ketiga mereka, masih terbuka. Di dalamnya, paspor Adrian, boarding pass penerbangan Singapore Airlines jam 03.15, kartu kredit platinum, dan foto kecil mereka berdua di acara gala dinner di Ritz-Carlton Bali 2 tahun lalu. Maya menggenggam dompet itu erat. Dingin. Basah oleh keringat tangannya. Dia pasti panik kalau tahu dompetnya tertinggal. Gumamnya, suara serak oleh kelelahan emosional yang tak terucap. Ia ingat wajah Adrian tadi malam, lesu, tapi memaksakan senyum. Katanya, "Ini trip penting, sayang. Kalau proyek di Singapura ini jalan, kita bisa beli villa di Lombok." Tapi matanya tak menatap Maya. Matanya menatap ponsel. Dan di layar ponsel itu, Maya sempat melihat notifikasi dari aplikasi judi online. Nominal yang muncul, Rp1.200. Nalain Rigidi. Tapi Maya tak berkata apa-apa. Ia istri yang percaya, istri yang sabar, istri yang selalu percaya pada kebaikan, bahkan ketika dunia mulai retak di sekelilingnya. Kini, di tengah hujan yang tak kunjung reda, ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan gerakan cepat tapi anggun, Maya berjalan ke walk-in klosetnya yang luas seperti butik pribadi. Ia memilih kebaya modern berbahan sutra merah marun, dengan potongan slim fit yang memeluk tubuhnya tanpa terlalu ketat. Di bawahnya, celana panjang hitam berbahan krep jatuh sempurna di pergelangan kaki. Rambutnya, hitam legam sepanjang punggung, ia sanggul longgar, dihiasi tusuk konde emas mungil warisan ibunya. Ia tak pakai makeup. Tak perlu. Wajahnya, oval, kulit sawo matang, alis tebal alami, bibir tipis yang selalu tampak serius, sudah cukup mengatakan segalanya. Wanita ini bukan sekadar istri CEO. Ia adalah Maya Wijaya, putri Haji Wijaya, pengusaha properti legendaris yang dikenal dermawan dan tegas. Ia mengambil ponsel, membuka aplikasi taksi daring. Ke Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, cepat. Permintaan dikirim. 2 menit kemudian, notifikasi muncul. Sopir tiba dalam 4 menit. Nama, Arman. Mobil, Toyota Avanza putih. Maya menatap nama itu. Arman, nama yang biasa. Tapi entah mengapa, perutnya berkerut. Ia mengambil payung hitam besar dari rak dekat pintu, lalu berhenti sejenak di depan cermin besar di lorong. Matanya, hitam pekat, dalam, dan penuh tanya, menatap balik. "Aku hanya ingin mengantarkan dompet suamiku," bisiknya pada bayangannya sendiri. Kenapa rasanya seperti akan masuk lubang hitam? Hujan semakin deras saat ia keluar dari lift private di lobi apartemen. Angin kencang menerpa payungnya. Lampu jalan di trotoar berkedip-kedip, seakan memberi peringatan. Mobil Avanza putih sudah menunggu di depan pintu utama. Mesinnya menyala pelan. Maya berlari kecil, sepatu hak rendahnya mengejutkan genangan air yang memercik ke celana panjangnya. Pintu penumpang terbuka. Di dalam, seorang pria paruh baya duduk di balik kemudi. Wajahnya tegas, alis tebal, kulit kecoklatan, dan rambutnya sudah mulai memutih di pelipis. Ia mengenakan jaket tebal berwarna abu-abu, peci hitam,
dan sarung tangan kulit usang. Matanya, tajam seperti elang, menatap Maya hanya sejenak, lalu kembali ke depan. "Silakan, Bu," katanya, suaranya berat, dalam dan serak, seperti orang yang jarang bicara. Maya duduk, menutup payung, lalu meletakkannya di lantai mobil. "Terima kasih, Pak. Ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Cepat, kalau bisa." Pak Arman mengangguk. Tak ada senyum, tak ada sapaan basa-basi, hanya tekanan gas yang dalam, dan mobil melaju masuk ke jalanan Jakarta yang gelap dan basah. Hening. Hanya suara wiper yang menyapu kaca depan, ritmis seperti detak jantung yang cemas. Maya menatap keluar jendela. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkilau seperti bintang jatuh yang tertahan di bumi. Di kejauhan, billboard raksasa menampilkan wajah Siska Dewi, sahabatnya sejak SMA, sedang memegang parfum mewah. "Kecantikan yang tak pernah tidur," tertulis di bawahnya. Maya tersenyum kecut. Siska memang tak pernah tidur. Ia selalu sibuk, acara Fashion Week, pesta yacht di Kemang, live Instagram dari Hotel Bintang 5. Tapi belakangan, Siska juga sering menelepon Adrian larut malam. "Ngobrol bisnis," katanya. "Aku terlalu banyak berpikir." Maya menenangkan diri. Ia menoleh ke sopir. "Pak Arman, Bapak sering narik malam begini." "Kalau ada yang butuh, saya jalan," jawabnya singkat, tanpa menoleh. "Kemarin juga malam, Pak." Pak Arman diam, lalu pelan. "Setiap malam, Bu. 2 tahun ini, saya selalu jalan jam 2 pagi. Maya mengerutkan dahi. "Kenapa jam 2? Pak Arman menarik napas dalam. Matanya sekilas menatap Maya di kaca spion. "Karena jam 2 pagi, katanya perlahan, adalah waktu paling sepi. Waktu ketika orang jujur tidur, dan penipu mulai bekerja." Maya membeku. Jantungnya berdetak kencang. Belum sempat ia berkata apa-apa. Pak Arman tiba-tiba menggenggam tuas pengunci pintu mobil. Klik! Semua pintu terkunci otomatis. "Maaf, Bu." Suaranya kini lebih tegas, hampir seperti perintah. "Jangan coba turun, jangan telepon siapapun, dan jangan percaya suami Ibu." Maya terbelalak. "Apa? Pak, ini gila. Saya cuma mau antar dompet suami saya ke bandara." Pak Arman menatap lurus ke depan, tangannya erat di kemudi. Mobil kini melaju meninggalkan tol menuju bandara, dan malah berbelok ke arah Cengkareng Barat, jalanan gelap yang dipenuhi gudang kosong. "Dompet itu bukan tertinggal, Bu," katanya, suaranya parau, penuh beban. "Itu umpan, dan Ibu sudah masuk perangkap." Di luar, hujan semakin deras. Petir menyambar. Dan di dalam mobil yang berlari menuju kegelapan, Maya Wijaya akhirnya mengerti. Malam ini bukan tentang dompet. Malam ini tentang nyawanya. Mobil melaju kencang melewati jalan layang Cengkareng, ban menghantam genangan air hingga percikan menghujani kaca samping. Di luar, Jakarta terlihat seperti kota hantu. Lampu jalan redup, billboard mati, dan hanya sesekali truk logistik yang melintas dengan deru mesin mengguntur. Maya menatap layar ponselnya. Sinyal masih ada. Tapi tak ada panggilan yang tersambung. Ia mencoba menelepon Adrian lagi. "The number you are trying to reach is currently unavailable." Lalu Siska. "Siska sedang live di Instagram," tulis notifikasi seolah mengejek. Tangan Maya gemetar. Ia menoleh ke Pak Arman, suaranya kini bergetar antara marah dan ketakutan. "Pak, tolong jelaskan. Saya tidak mengerti. Kenapa kita tidak ke bandara? Kenapa pintu dikunci? Siapa Bapak sebenarnya?" Pak Arman tetap fokus ke jalan. Tangannya yang kasar, penuh bekas luka dan urat menonjol, menggenggam kemudi seperti prajurit memegang senjata. "Kalau saya lepas kunci ini sekarang," katanya pelan, tapi tegas, "Ibu akan turun. Lalu 5 menit kemudian Ibu mati." Maya menahan napas. "Apa maksud Bapak?" "Ada orang yang sedang menunggu Ibu di jalan menuju bandara. Bukan untuk menerima dompet, tapi untuk menyuntik Ibu sampai jantung berhenti." Darah Maya seakan membeku. Ia menatap dompet di pangkuannya. Kulit buaya mahal, berat, penuh logo emas.
Tiba-tiba, benda itu terasa seperti peti mati mini. Tidak mungkin, desisnya. Suara hampir pecah. Adrian tidak akan. Dia suamiku. Kami baru saja merayakan ulang tahun pernikahan. Ulang tahun ketiga, potong Pak Arman. Kali ini dengan nada getir. Di mana? Di rooftop The Dharma Wangsa, dengan kembang api dan botol Dom Perignon? Maya terkejut. Anda tahu? Pak Arman menghela napas panjang. Saya tahu semuanya, Bu. Termasuk siapa yang memesan kembang api itu. Bukan Adrian, tapi Siska. Dari rekening pribadinya. Maya terdiam. Dadanya sesak. Kenangan muncul. Siska tertawa di samping Adrian. Tangannya menyentuh lengan suaminya terlalu lama. Matanya berkilat seperti tahu rahasia yang tak boleh Maya dengar. Tidak. Gumamnya, suara nyaris tak terdengar. Pak Arman meliriknya sekilas. Ibu masih percaya padanya ya? Meski hati ibu sudah tahu kebenarannya. Maya menunduk. Air matanya menggenang, tapi ia menahannya. Ia bukan tipe yang menangis di depan orang asing. Bapak ini siapa? Tanyanya. Suara kini lebih tenang, tapi menusuk. Sopir taksi? Atau mata-mata? Pak Arman diam sejenak. Mobil melewati persimpangan gelap, di mana lampu merah berkedip-kedip sendirian. Saya dulu kepala keamanan pribadi Haji Wijaya, katanya akhirnya. Nama itu menusuk dada Maya seperti belati. Ayahnya, almarhum Haji Wijaya, pria yang membangun kerajaan properti dari nol, yang meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung, yang selalu memeluk Maya sebelum tidur dan berkata, "Jagalah hatimu, nak. Dunia ini penuh serigala berjas." Bapak, kenal ayah saya? Suara Maya bergetar. Saya menjaganya selama 22 tahun, dan sebelum beliau meninggal, beliau meminta saya satu hal. Jagalah Maya, karena Adrian bukan pria yang pantas untuknya. Maya terhenyak. Ayah, curiga pada Adrian? Beliau tidak hanya curiga, beliau tahu. Pak Arman menatap lurus. Tapi beliau tak bisa melarang pernikahan itu. Ibu sudah dewasa. Jadi beliau meminta saya mengawasi, dari jauh, tanpa ibu tahu. Mata Maya membelalak. Jadi, selama 2 tahun ini, Bapak... Ya, potong Pak Arman. Setiap kali ibu pesan taksi malam, saya yang datang. Setiap kali ibu sendirian di mall, saya di luar, mengawasi. Bahkan saat ibu menangis di taman kota setelah bertengkar dengan Adrian, saya duduk di bangku seberang, berpura-pura baca koran. Maya menutup mulutnya. Kenangan itu nyata. Ia ingat, hari itu hujan. Ia duduk di bawah pohon Kamboja, menangis karena Adrian membatalkan ulang tahun ibunya demi rapat penting. Dan di bangku seberang, ada pria tua membaca koran Kompas, topinya menutupi wajah. Itu Pak Arman. Tiba-tiba, segalanya runtuh. Ia bukan sendirian selama ini. Ada seseorang yang diam-diam menjaganya. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, mobil tiba-tiba mengerem mendadak. Maya terhuyung ke depan, sabuk pengaman menahan tubuhnya. Di depan, jalan gelap. Tak ada lampu. Hanya gudang-gudang tua yang dindingnya penuh coretan vandalisme. Udara terasa berat, seperti dihirup timah cair. Kita di mana? Tanya Maya, suara bergetar. Kawasan industri Cikarang Barat, jawab Pak Arman, mematikan mesin. Tempat terakhir yang dikunjungi Adrian 2 minggu lalu. Ia bertemu seseorang di sini. Orang yang sekarang sedang mencari ibu. Maya menatap keluar. Di kejauhan, bayangan hitam bergerak di antara kontainer logam. Siapa itu? Bisiknya. Pak Arman membuka kantong jaketnya. Dari sana, ia mengeluarkan pistol genggam hitam, lalu menyerahkannya ke Maya. Saya tidak akan membiarkan ibu mati malam ini, katanya. Suaranya kini seperti baja. Tapi ibu harus memilih, percaya pada saya, atau percaya pada suami yang merancang kematian ibu. Maya menatap pistol itu. Dingin, berat, asing, tapi ia tak mundur. Perlahan, ia menggenggamnya. Saya percaya pada ayah saya, katanya. Suara tegas. Dan siapapun yang ayah percayai. Pak Arman mengangguk. Lalu, dari balik kontainer, langkah kaki terdengar. Perlahan, pasti.
dan suara jarum suntik yang diklik, klik, 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 mengiris keheningan malam. Maya menahan napas. Pak Arman membuka pintu mobil perlahan. "Tetap di sini," bisiknya. "Jika saya jatuh, tembak ke dada. Jangan ragu." Dan sebelum Maya bisa menjawab, Pak Arman melompat keluar. Tubuhnya melebur ke dalam kegelapan, seperti bayangan yang kembali ke asalnya. Di dalam mobil, Maya memeluk pistol, menatap dompet suaminya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berharap Adrian benar-benar mati. Udara malam di kawasan industri Cikarang Barat menusuk tulang. Basah, berdebu, dan beraroma besi karat bercampur oli bekas. Maya duduk kaku di kursi penumpang, jemarinya menggenggam pistol dengan keringat dingin. Setiap detik terasa seperti abad. Di luar, Pak Arman menghilang di antara tumpukan kontainer logam yang berkarat. Tubuhnya melebur ke dalam bayangan seperti hantu yang lahir dari malam itu sendiri. Maya menahan napas. Telinganya menangkap setiap suara. Tetesan air dari atap gudang, derit logam yang berayun tertiup angin, dan yang paling mengerikan, langkah kaki yang semakin dekat. Tap, 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 perlahan. Tenang. Percaya diri. Maya menoleh ke kaca spion. Di sana, sosok tinggi dengan jaket hitam dan penutup wajah menyerupai ski mask muncul dari balik tumpukan palet kayu. Di tangannya, sebuah suntikan berisi cairan bening berkilauan di bawah cahaya rembulan yang remang. Itu bukan obat biasa. Instingnya berteriak. Itu racun. Tiba-tiba, dor, suara tembakan menggema, memantul di dinding beton gudang seperti dentuman jenderang kematian. Maya menjerit, menunduk instingtif. Tapi tembakan itu bukan untuknya. Dari balik kontainer, Pak Arman muncul, kini dengan lengan jaketnya robek, darah segar mengalir dari lengan kirinya. Ia berdiri gagah, pistol di tangan kanan, menatap si pembunuh bayaran dengan mata yang tak kenal takut. "Kau terlambat, Ridwan," geram Pak Arman. Suaranya parau tapi penuh otoritas. Pembunuh itu, Ridwan, tertawa pelan. Suaranya serak seperti gesekan kaca. "Aku kira kau pensiun, Arman. Tapi rupanya kau masih main jadi anjing penjaga." Maya membeku. Ridwan, nama itu familiar. Ia pernah melihatnya di foto lama di kantor ayahnya. Anggota tim keamanan lama yang dipecat karena ketahuan menerima suap dari pengembang tanah. "Kau dipekerjakan, Adrian?" teriak Maya dari dalam mobil, suaranya gemetar tapi lantang. Ridwan menoleh ke arahnya, matanya menyipit di balik celah masker. "Kau pikir suamimu masih peduli padamu, Nyonya Wijaya? Ia bahkan sudah memesan nisan untukmu. Batu marmer impor, ukiran kaligrafi Arab. Sopan sekali, bukan?" Maya menggigit bibirnya sampai terasa asin. Tapi ia tak menangis. Ia menatap pistol di tangannya, lalu membuka pintu mobil perlahan. "Kalau kau datang untuk membunuhku," katanya, suara kini dingin seperti kaca, "maka kau harus melewati orang yang ayahku percaya." Ridwan tertawa lagi. "Sentimental. Sayangnya cinta tak bisa menyelamatkan nyawamu." Ia melangkah maju, suntikan di tangannya diacungkan seperti pisau. Pak Arman segera bergerak, tubuhnya menerjang Ridwan dengan kekuatan yang tak wajar untuk pria seusianya. Keduanya bergulat di tanah berlumpur, tendangan, pukulan, sumpah serapah memenuhi udara. Ridwan mencoba menusukkan jarum, tapi Pak Arman menangkisnya dengan siku. Lalu membalikkan posisi, menindih Ridwan ke tanah. "Ini untuk Haji Wijaya," geram Pak Arman, lalu meninju wajah Ridwan sampai maskernya copot. Tapi, brum! Lampu sorot tiba-tiba menyala dari segala penjuru. Mobil polisi, 5 unit, mengelilingi area pergudangan dalam sekejap. Siren meraung, lampu biru merah memantul di dinding logam seperti tarian iblis. Maya terkejut. "Polisi?" Belum sempat lega, seorang perwira berpangkat tinggi turun dari mobil terdepan. Ia mengenakan seragam hitam dengan emblem khusus. Bukan polisi biasa, tapi unit khusus penegakan hukum ekonomi. "Maya Wijaya," bentaknya, suara mengguntur. "Kami menahan Anda atas dugaan pencurian dokumen rahasia perusahaan PT.
Adiwijaya Property dan penggelapan aset senilai 8,7 miliar rupiah. Maya terbelalak. Apa? Itu tidak... Diam! Potong sang perwira. Anda tertangkap basah berada di lokasi pertemuan ilegal dengan buronan Ridwan Kusuma. Kami punya CCTV dari bandara, rekaman telepon, dan saksi mata. Maya menoleh ke Pak Arman, yang kini diikat oleh 2 polisi lain. Matanya penuh amarah, tapi juga kesedihan. Mereka menjebakmu, Bu, bisik Pak Arman. Adrian sudah menyiapkan ini sejak lama. Ridwan, yang wajahnya berlumuran darah, tersenyum licik. Selamat tinggal, Nyonya. Semoga sel tahananmu nyaman. Maya digelandang paksa. Tangannya dikunci, dompet Adrian dilempar ke tanah seperti sampah. Di kejauhan, ia melihat mobil hitam tanpa plat melaju pergi. Kaca belakangnya terbuka sejenak, dan di sana, sesosok perempuan mengenakan gaun transparan melambai. Siska. Senyumnya penuh kemenangan. Di dalam mobil polisi, Maya tak menangis, tapi dadanya terasa seperti dirobek. Ia telah dikhianati oleh suami, ditusuk dari belakang oleh sahabat, dan kini dihukum tanpa pengadilan. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada satu hal yang tak bisa mereka ambil. Kebenaran. Dan ia bersumpah, bahkan jika harus merangkak dari sel tahanan, ia akan membuat mereka semua membayar. Tapi sebelum itu, ia menoleh ke jendela. Di antara lampu sorot yang menyilaukan, ia melihat Pak Arman menatapnya. Dan dengan gerakan hampir tak terlihat, ia melempar sesuatu ke genangan air di dekat ban mobil polisi. Sebuah flash disk kecil. Maya menghafal lokasinya. Ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Adrian Wijaya tiba di Bandara Changi pukul 01.45 pagi, Jakarta Time, tepat 36 jam setelah Maya memposting kabar penjualan tanah warisan. Ia mengenakan setelan jas hitam dari Brioni, kemeja putih tanpa dasi, jam tangan Patek Philippe berkilau di pergelangan tangan yang terlalu kurus. Wajahnya pucat, mata cekung, bibir kering, jejak 2 minggu hidup dalam pelarian, judi malam, dan alkohol murahan di kamar hotel yang disewa dengan uang terakhirnya. Tapi di balik kelelahan itu, ada api keserakahan yang menyala-nyala. 50 miliar. Angka itu berputar di kepalanya seperti mantra. Cukup untuk melunasi utang judi, membeli villa baru, bahkan melarikan diri ke Siprus, negara tanpa ekstradisi. Ia membuka ponsel. Pesan terakhir dari Siska. Aku sudah siap. Uangnya aku simpan di safe deposit box. Jangan lama-lama. Sayang. Maya mulai curiga. Adrian tertawa kecil. Maya curiga? Istrinya yang dulu takut melihat darah ayam disembelih? Yang selalu percaya pada janji dan cinta? Dia masih terlalu lembut untuk dunia ini, pikirnya. Ia menekan tombol panggilan ke agen travel pribadinya. Book private jet ke Jakarta. Sekarang. Aku mau berangkat jam 8. Tapi Pak Adrian, Anda masih dalam daftar pengawasan imigrasi. Bayar siapapun yang perlu dibayar. Potongnya dingin. Aku mau tiba di Sweta jam 13 WIB. Tak ada penundaan. Ia berjalan ke lounge eksklusif, memesan double espresso dan croissant. Di layar ponsel, ia membuka aplikasi berita keuangan dan tersenyum puas saat melihat headline. Putri Haji Wijaya jual tanah warisan. 5 hektar di Cipanas, nilai transaksi tembus 50 miliar. Foto Maya yang anggun di atas bukit menjadi gambar utama. Adrian menatap wajah istrinya. Tenang, kuat, asing. Tapi tetap bodoh, pikirnya. Masih percaya pada warisan, pada tanah, pada ayah yang sudah mati. Ia tidak tahu, Maya bukan lagi wanita yang dulu ia kenal. Di Jakarta, Siska Dewi bersiap di apartemennya di Menteng. Ruang tamu berubah menjadi panggung persiapan. Gaun merah muda transparan tergantung di gantungan sepatu Louboutin. Merah menyala di lantai marmer dan di atas meja kaca. Koper kecil berisi uang tunai 500 juta rupiah uang muka palsu, untuk meyakinkan Adrian bahwa transaksi sudah dimulai. Siska berdiri di depan cermin, mengoleskan lipstik merah menyala. Kali ini, kita akhiri semuanya. Bisiknya pada bayangannya. Ia tak berniat membagi uang dengan Adrian.
Ia sudah mengatur semuanya. Setelah transaksi selesai, ia akan kabur ke Bali, lalu ke Eropa, dengan paspor baru dan wajah hasil operasi plastik. Tapi ia lupa satu hal. Adrian bukan satu-satunya yang licik. Sementara itu, di Cipanas, Maya duduk di teras rumah joglo, menatap ponsel yang menampilkan notifikasi penerbangan. SQ958, Singapore, SIN, Jakarta, CJK. Status, on time. Estimasi tiba, Bahu 15 WIB. Di sebelahnya, Pak Arman berdiri, mengenakan kemeja putih dan celana chino, pakaian yang jarang ia pakai, tanda bahwa hari ini istimewa. Polisi sudah siap di Terminal 3, katanya pelan. Mereka akan menunggu sampai Adrian menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Begitu ia keluar dari pintu kedatangan, langsung ditangkap. Maya mengangguk. Tak ada ekspresi kemenangan di wajahnya. Hanya ketenangan yang dalam, seperti danau di pagi buta. Apakah Siska tahu? Tanya Maya. Belum, jawab Pak Arman. Tapi tim siber polisi sudah menyadap semua percakapannya. Mereka akan menangkapnya bersamaan saat ia sedang live Instagram, pamer uang palsu itu. Maya menatap langit. Awan putih berarak perlahan, seperti kain sutra yang ditiup angin. Bapak tahu, aku tidak membenci mereka? Pak Arman menatapnya. Aku membenci perbuatannya. Tapi aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Orang yang mengkhianati, berbohong, dan membunuh demi uang. Pak Arman tersenyum. Haji Wijaya pasti bangga. Maya berdiri, berjalan ke Taman Melati. Ia memetik satu bunga, menghirup aromanya, harum, murni, tak pernah berubah. Katakan pada polisi, jangan kasar. Tangkap dia seperti menangkap pencuri yang lelah, karena pada akhirnya, dia memang hanya pencuri. Pukul 12.30 siang. Mobil hitam tanpa tanda khusus datang menjemput Maya. Ia tidak pergi ke bandara, tapi ke kantor notaris Pak Harjo untuk menandatangani dokumen akhir, pembatalan rencana penjualan tanah, dan pengalihan hak guna lahan menjadi Yayasan Pendidikan Perempuan Desa Wijaya. Karena uang bukan tujuan, warisan sejati adalah nilai yang ditinggalkan, dan sementara Adrian terbang menuju Jakarta dengan mimpi penuh emas, Maya sudah membangun masa depan tanpa dia. Di langit Jakarta, awan mulai menghitam. Badai akan tiba. Tapi kali ini, Maya yang mengendalikannya. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3, pukul 12.58 siang. Lampu neon di plafon berkedip pelan, memantulkan cahaya dingin di lantai marmer yang mengilap. Penumpang berlalu lalang, keluarga yang menunggu kerabat pulang, ekspatriat dengan koper Louis Vuitton, petugas imigrasi yang waspada. Semuanya tampak normal, tapi di balik pintu kedatangan internasional, segalanya telah disiapkan. 8 petugas Densus 88 berpakaian preman berdiri tersebar, 2 di dekat toko duty free, 3 di area penjemputan, 1 di dekat toilet pria, dan 2 lainnya menyamar sebagai kuli kargo dengan rompi oranye. Di balik kacamata hitam mereka, earpiece kecil berdenyut, menerima instruksi dari komandan lapangan. Target mendarat dalam 2 menit. Identifikasi visual segera setelah pintu imigrasi dibuka. Jangan biarkan dia menghubungi siapapun. Di ruang kontrol keamanan bandara, layar memperlihatkan pesawat Singapore Airlines SQ958 yang baru saja menyentuh landasan. Roda menggesek aspal, asap tipis mengepul, seperti napas terakhir seorang penipu yang tak tahu ajalnya tiba. Di dalam pesawat, Adrian Wijaya melepas sabuk pengaman dengan tangan gemetar. Ia menatap cermin kecil di sandaran kursi depan. Rambutnya acak-acakan, jasnya kusut, tapi senyumnya lebar. 50 miliar. Uang itu sudah ia bayangkan. Villa di Santorini, kapal pesiar pribadi, meja VIP di Monte Carlo. Maya? Ia bahkan tak memikirkannya lagi. Hanya rintangan yang sudah dilewati. Ia mengambil dompet kulit buayanya, masih utuh, masih mahal, dan menyelipkan paspor ke dalam saku dada. Selamat datang kembali ke Indonesia, Pak, kata pramugari dengan senyum sopan. Adrian mengangguk, lalu berjalan keluar dengan langkah penuh percaya diri, seperti pemenang yang kembali dari medan perang. Ia melewati imigrasi tanpa hambatan. Petugas tak tahu,
atau pura-pura tak tahu bahwa nama Adrian Wijaya sudah masuk dalam blacklist ekonomi nasional sejak tadi pagi. Ia melangkah ke pintu kedatangan. Di luar, ia menyangka akan melihat Siska menunggu dengan senyum manis dan gaun mewah. Tapi yang ia lihat adalah keheningan. Tak ada Siska. Tak ada penjemput. Hanya seorang ibu yang memeluk anaknya, turis asing yang mengambil foto, dan 8 pasang mata yang menatapnya tanpa berkedip. Belum sempat ia berpaling, 2 tangan besar menepuk bahunya dari belakang. Adrian Wijaya? Suara berat terdengar. Adrian menoleh dan membeku. Di hadapannya, seorang pria berbadan tegap dengan rompi bertuliskan Bapelitbang, penegakan hukum, menatapnya tajam. Kami dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Anda ditahan atas dugaan konspirasi pembunuhan berencana, penipuan asuransi jiwa senilai 25 miliar rupiah, penggelapan dana perusahaan, dan pencucian uang internasional. Adrian tertawa gugup. Ini kesalahan. Saya baru pulang dari urusan bisnis. Bisnis menjual nyawa istri sendiri? Potong sang petugas, lalu mengangkat ponsel. Memperlihatkan rekaman CCTV. Adrian dan Siska di lounge Bandara Changi, tertawa sambil membicarakan asuransi Maya. Wajah Adrian pucat pasi. Siska, Siska Dewi sudah ditangkap 20 menit lalu. Potong petugas itu dingin. Saat sedang live Instagram di apartemennya, memamerkan uang palsu yang katanya uang muka dari pembeli tanah Maya Wijaya. Adrian terhuyung. Dunia berputar. Ia merogoh saku. Ingin menelepon pengacara, ingin suap, ingin lari. Tapi sebelum jarinya menyentuh ponsel, borgol dingin sudah mengunci pergelangannya. Hak Anda akan dibacakan di kantor polisi, kata petugas. Tapi satu hal yang perlu Anda tahu sekarang, Maya Wijaya tidak mati. Adrian mendongak, matanya membelalak. Dan dia yang memberi kami semua bukti ini. Di kejauhan, layar kedatangan menampilkan penerbangan berikutnya. GA402, Yogyakarta, Jakarta. Tapi Adrian tak melihatnya. Ia hanya melihat akhir dari segalanya. Sementara itu, di ruang tunggu VIP bandara, tersembunyi di lantai atas yang hanya bisa diakses dengan izin khusus, Maya duduk tenang, mengenakan kebaya putih bersih dan kain batik sogan, menatap layar kecil yang menyiarkan langsung adegan penangkapan itu. Di sampingnya, Pak Arman berdiri, membawa secangkir teh jahe hangat. Selesai, Bu, katanya pelan. Maya menatap Adrian yang digelandang. Wajahnya hancur, jasnya kotor oleh debu bandara. Tak ada kepuasan di matanya, hanya kedamaian. Bukan aku yang menghukumnya, Pak, bisiknya. Hukum yang melakukannya, kebenaran yang melakukannya. Ia meneguk tehnya, hangat dan pahit, seperti keadilan yang sejati. Sekarang, katanya sambil berdiri, aku punya yayasan yang harus dirintis. Di luar, hujan mulai turun, ringan, membersihkan udara Jakarta yang selama ini penuh debu kepalsuan. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Maya Wijaya bernapas lega. 2 minggu setelah penangkapan Adrian, Maya kembali ke Yogyakarta. Bukan sebagai istri seorang CEO, bukan sebagai korban pengkhianatan, tapi sebagai dirinya sendiri. Ia naik kereta ekonomi dari stasiun Gambir, duduk di dekat jendela, menatap sawah yang membentang hijau di sepanjang rel. Tak ada bodyguard, tak ada sopir pribadi, hanya tas kanvas sederhana berisi pakaian, buku catatan, dan foto lama bersama ayahnya. Di stasiun Tugu, seorang perempuan tua menunggu di peron, ibunya, Nyai Surti. Rambutnya sudah sepenuhnya putih, tubuhnya lebih kurus dari yang Maya ingat. Tapi matanya masih tajam seperti dulu. Mata yang mengingatkannya pada doa-doa subuh dan pelukan hangat di hari pertama sekolah. Maya turun dari kereta. Dan sebelum ia sempat membuka mulut, ibunya sudah berlari, pelan terseok-seok, lalu memeluknya erat-erat, seolah takut Maya akan menghilang lagi. Anakku, anakku, isaknya, suara parau oleh usia dan rindu. Maya membalas pelukan itu, wajahnya tenggelam di bahu ibunya yang kecil tapi kokoh. Aromanya masih sama, bedak bayi, daun pandan, dan asap dupa dari mushola kecil di belakang rumah. Maafkan ibu,
bisik Nyai Surti. Ibu terlalu percaya pada senyum Adrian. Ibu lupa. Orang jahat juga bisa berdoa dengan suara lembut. Maya menggeleng. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena luka, tapi karena pemulihan. Bukan salah Ibu, Bu. Aku yang harus belajar membedakan antara cinta dan ketergantungan. Rumah mereka tak berubah sejak Maya kecil. Joglo kayu jati, halaman berbatu candi, pohon mangga tua di sudut, dan di teras depan, ayunan kayu tempat ayahnya dulu membacakan dongeng. Malam itu, mereka duduk di teras, ditemani secangkir wedang uwu hangat dan rembulan penuh yang menyinari sawah di kejauhan. Jadi, kau tak akan kembali ke Jakarta? Tanya Nyai Surti. Tidak, jawab Maya. Aku akan membangun pusat pelatihan perempuan Desa Wijaya di tanah warisan di Cipanas. Tempat perempuan muda belajar menjahit, mengelola keuangan, membuat produk herbal, dan memahami hak hukum mereka. Nyai Surti tersenyum, senyum yang penuh kebanggaan. Haji Wijaya pasti tersenyum dari surga. Maya menatap langit. Bintang-bintang berkilau seperti permata yang tersebar oleh tangan Tuhan. Aku hampir kehilangan diriku sendiri, Bu. Aku terlalu sibuk menjadi istri sempurna, sampai lupa bahwa aku juga punya hak untuk hidup jujur. Nyai Surti menggenggam tangannya. Kau tidak kehilangan dirimu, Nak. Kau hanya bersembunyi sebentar. Dan sekarang, kau kembali. Lebih kuat, lebih jernih. Keesokan harinya, Maya mengunjungi makam ayahnya di pemakaman keluarga di Sleman. Nisan marmer putihnya sederhana, hanya bertuliskan, H. Wijaya, 19 Pelatan, 2023. Orang baik tak perlu bersuara keras, karena tanah akan mengingat jejak kakinya. Maya meletakkan bunga melati di atas nisan, lalu duduk bersila. Ayah, aku akhirnya mengerti, bisiknya. Kau tak memberiku tanah itu agar kaya, tapi agar aku tidak pernah kehilangan tempat pulang. Angin berhembus pelan, menggerakkan daun-daun di pohon sawo di sebelah makam, seperti anggukan setuju dari alam. Saat ia berdiri untuk pergi, seorang lelaki tua mendekat, Pak Arman, yang datang diam-diam dari Jakarta. Saya minta izin menemani ibu selama di Yogya, katanya. Suaranya tetap tegas, tapi matanya lebih lembut. Maya tersenyum. Bapak bukan penjaga lagi, Pak. Bapak keluarga. Pak Arman menunduk, menyembunyikan keharuan di balik pecinya. Di perjalanan pulang, mereka melewati pasar tradisional. Maya berhenti di warung kain, membeli kain tenun troso berwarna indigo, untuk dijadikan seragam pertama para peserta pelatihan di yayasan barunya. Pedagangnya, seorang ibu parubaya, tersenyum. Kain ini kuat, Mbak. Bisa dipakai bertahun-tahun. Asal jangan dicuci pakai mesin. Harus direndam dengan tangan perlahan. Maya mengangguk. Seperti hati yang pernah patah, katanya pelan. Harus dirawat dengan sabar, baru bisa indah lagi. Di bawah langit senja Yogyakarta yang jingga keemasan, Maya berjalan pulang, tak lagi membawa luka, tapi membawa benih harapan. Dan di balik setiap langkahnya, terdengar bisikan angin. Kau pulang, Nak, dan kali ini, kau tak akan pergi lagi. 3 bulan berlalu. Musim hujan telah berganti dengan terik matahari yang hangat, dan di atas bukit kecil di Cipanas, sebuah bangunan kayu beratap alang-alang berdiri megah dalam kesederhanaannya. Di depannya, papan kayu diukir indah dengan tulisan, Yayasan Pendidikan Perempuan Desa Wijaya. Kemandirian dimulai dari keberanian pertama. Hari ini, yayasan itu diresmikan. Maya berdiri di podium kecil, mengenakan kebaya putih minimalis dengan selendang tenun troso indigo, rambutnya disanggul rendah, wajahnya tanpa makeup, tapi bersinar oleh ketenangan yang tak bisa dibeli. Di hadapannya, puluhan perempuan muda dari desa sekitar duduk di bangku bambu. Mata mereka penuh harap, tangan mereka menggenggam buku catatan pertama dalam hidup mereka. Di barisan depan, duduk Pak Arman, kini menjabat sebagai Kepala Keamanan dan Pengawas Operasional Yayasan, dan Nyai Surti, yang datang jauh-jauh dari Yogya hanya untuk melihat putrinya melahirkan kembali dirinya sendiri. Maya tak berpidato panjang. Ia hanya berkata, saya pernah kehilangan segalanya, suami, rumah, kepercayaan pada dunia. Tapi saya tak pernah kehilangan satu hal,
Hak saya untuk bangkit. Tempat ini bukan untuk mengajari kalian jadi kaya, tapi untuk mengajari kalian jadi pemilik hidup kalian sendiri. Tepuk tangan menggema. Hangat. Tulus. Penuh semangat. Usai acara, Maya ditemui oleh seorang kurir dari kantor notaris. "Ini surat wasiat lengkap dari almarhum Haji Wijaya," kata pria itu, menyerahkan amplop coklat tebal bersegel emas. Baru bisa dibuka setelah aset utama dialihfungsikan untuk kepentingan sosial. Maya membuka amplop itu di teras rumah Joglo, ditemani secangkir teh melati. Di dalamnya, selain dokumen legal yang menyatakan Pak Arman berhak atas sebidang tanah di sisi barat dan tunjangan seumur hidup sebagai penghargaan atas kesetiaannya, ada surat terakhir dari ayahnya, ditulis tangan, dengan tinta biru yang mulai memudar. "Anakku Maya, jika kau membaca ini, berarti kau telah melewati ujian terberat dalam hidupmu. Bukan ujian kekayaan, tapi ujian integritas. Aku tahu kau akan disakiti, tapi aku juga tahu kau tak akan membalas dengan kejahatan. Karena kau diwarisi bukan hanya tanah, tapi hati yang tak bisa dikotori. Jangan pernah menyesali cintamu pada Adrian. Cinta itu tulus. Yang salah bukan cintamu, tapi pilihan orang yang kau cintai. Sekarang, bangunlah sesuatu yang abadi. Bukan gedung, bukan nama, tapi jiwa-jiwa yang kau selamatkan. Ayahmu yang selalu bangga. H. Wijaya." Air mata Maya jatuh, tapi senyumnya tak pernah lepas. Di kejauhan, suara perempuan muda berlatih menjahit terdengar dari ruang pelatihan. Tawa mereka ringan, bebas, penuh masa depan. Pak Arman datang, membawa surat lain, kali ini dari pengadilan. Adrian dan Siska divonis 12 tahun penjara. Ridwan, 15 tahun. Asuransi dibatalkan. Aset mereka disita untuk ganti rugi korban judi online. Maya mengangguk. Keadilan bukan tentang memenjarakan orang, tapi tentang menghentikan racun agar tak menyebar. Malam itu, Maya berjalan sendirian ke puncak bukit, tempat ia pertama kali memposting foto umpan 3 bulan lalu. Kini, di sana berdiri tugu kecil dari batu alam, bertuliskan, "Untuk mereka yang jatuh, bangunlah bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi cahaya bagi yang masih gelap." Ia duduk di atas batu, menatap langit malam yang penuh bintang. Tak ada lagi rasa dendam, tak ada lagi ketakutan, hanya damai. Dan di antara suara jangkrik dan angin yang berbisik di pucuk pinus, Maya tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari hidup yang ia ciptakan sendiri. Dengan tangan yang pernah gemetar, tapi kini kokoh. Dengan hati yang pernah hancur, tapi kini utuh. Di bawah sinar bulan purnama, Maya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa bebas. Ruang tahanan wanita di Polresta Tangerang terasa seperti kuburan vertikal. Sempit, pengap, dan berbau amonia bercampur keringat. Dindingnya berlumut, tempat tidur hanya tikar tipis di atas semen, dan satu-satunya jendela kecil berjeruji menghadap ke tembok beton setinggi 5 meter. Maya duduk bersandar di sudut, masih mengenakan kebaya merah marun yang kini kusut dan terkena lumpur. Rambut sanggulnya longgar, helai-helai hitam jatuh menutupi wajahnya yang pucat. Ia tak tidur sepanjang malam, tak bisa. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul adalah wajah Adrian yang tersenyum manis di hari pernikahan mereka, dan di baliknya, Siska yang tersenyum licik. Pukul 05.30 pagi. Suara logam berderit. Pintu sel terbuka. "Nyonya Wijaya," panggil seorang petugas wanita. Suaranya datar. Ada yang menjenguk. Maya menatap kosong. "Siapa?" "Seorang pria tua," bilang dia. "Keluarga." Maya mengangkat alis. "Keluarga?" Ibunya di Yogya tak mungkin sampai secepat ini. Ia diantar ke ruang kunjungan. Kaca tebal memisahkan tahanan dan pengunjung. Telepon genggam di kedua sisi. Di seberang, duduk Pak Arman. Ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Luka di wajahnya sudah dibersihkan, tapi matanya masih menyala seperti bara yang tak padam. Maya mengangkat gagang telepon. "Bapak, bagaimana Bapak bisa di sini?" bisiknya.
Saya dibebaskan tadi subuh, jawab Pak Arman. Suaranya serak. Mereka tak punya bukti kuat, tapi Bapak datang bukan untuk itu. Ia menatap Maya lekat-lekat, lalu perlahan menggeser sesuatu ke bawah meja. Flash disk hitam seukuran jempol. Petugas penjaga tak melihat. Ini rekaman dari kamera tersembunyi di kantor Adrian, katanya pelan. Dan transkrip percakapan antara dia, Siska, dan Ridwan. Termasuk bukti transfer judi online, permintaan polis asuransi jiwa senilai 25 miliar, dan rencana pembunuhanmu. Maya menatap flash disk itu seolah itu adalah kunci surga. Tapi, bagaimana Bapak mendapat ini? Haji Wijaya sudah memasang sistem pengaman rahasia di semua properti keluarga, jawab Pak Arman. Termasuk di apartemen kalian, kamera tersembunyi di lampu gantung, di cermin kamar mandi, bahkan di vas bunga. Maya teringat, vas kristal di meja makan, yang selalu Adrian hindari menatap langsung. Kenapa ayah tidak pernah bilang? Karena beliau tahu kau akan menolak, kata Pak Arman, suaranya lembut. Kau terlalu percaya, terlalu mencintai, tapi cinta tak melindungimu dari pisau yang diacungkan dari belakang. Maya menunduk. Air mata akhirnya jatuh, bukan karena takut, tapi karena rasa bodoh. Aku mengantarkan dompet itu, seperti boneka yang ditarik tali oleh mereka. Tepat, kata Pak Arman. Dompet itu sengaja ditinggalkan. Adrian tahu kau akan menyusul. Ia bahkan sengaja mengatur jadwal penerbangan jam 3 pagi, waktu paling sepi, paling mudah menghilangkan jejak. Maya menggenggam flash disk erat-erat di balik meja. Lalu, kenapa polisi menahanku? Karena Adrian sudah menyuap pejabat di Ditreskrimum, jawab Pak Arman. Ia menuduhmu mencuri dokumen perusahaan, dokumen palsu yang sengaja ditanam di dompet itu. Jika kau mati, semua asetmu otomatis jadi miliknya. Tapi jika kau ditahan, ia punya waktu untuk kabur dan mencairkan uang asuransi. Maya menatap langit-langit ruang kunjungan, putih, dingin, tanpa jiwa. Dan Siska? Pak Arman menarik napas. Dia bukan hanya selingkuhan, dia arsitek rencana ini. Ia yang menyarankan Adrian memakai suntikan bius. Tidak ada bekas, tidak ada kekerasan fisik, hanya serangan jantung mendadak. Kenangan muncul. Siska memeluk Maya di acara amal, berbisik, kau istri paling setia yang pernah kutahu. Maya menutup mata. Kenapa, Pak? Kenapa sahabat sendiri bisa sekejam ini? Karena keserakahan itu seperti narkoba, jawab Pak Arman. Awalnya hanya ingin sedikit. Lalu kau rela mengorbankan segalanya, termasuk hati nuranimu. Henning. Lalu Maya membuka matanya. Tak ada lagi air mata, hanya api. Bapak, tolong bantu aku keluar dari sini. Pak Arman mengangguk. Besok pagi, pengacara warisan Haji Wijaya akan datang. Beliau punya koneksi di Mahkamah Agung. Kau akan dibebaskan dengan jaminan, karena kau bukan tersangka, tapi korban. Maya menatap flash disk di tangannya. Dan setelah itu, Pak Arman tersenyum. Untuk pertama kalinya. Senyum yang penuh rencana. Setelah itu, Bu, kita umpan mereka sendiri melawan mereka. Di luar, matahari mulai terbit. Sinar pertama menyelinap masuk melalui jeruji jendela, menyentuh wajah Maya yang kini tak lagi rapuh. Ia bukan lagi istri yang setia buta. Ia adalah pewaris Haji Wijaya. Wanita yang diajari ayahnya bahwa keadilan tak datang dari surga, tapi dari strategi yang sabar dan hati yang tak pernah menyerah. Dan ia tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia akan memancing Adrian kembali dengan umpan yang tak bisa ia tolak. Uang. Maya dibebaskan sore itu. Bukan karena polisi mengakui kesalahan. Mereka tidak pernah melakukannya. Tapi karena surat perintah penangguhan penahanan dari Kejaksaan Agung. Ditandatangani oleh jaksa yang pernah diselamatkan ayahnya dari skandal korupsi 2 dekade lalu. Maya keluar dari pintu belakang Polresta dengan kepala tegak, masih mengenakan kebaya merah marun yang kini penuh noda, tapi matanya bersinar seperti pedang yang baru diasah. Di luar, mobil sedan hitam tua menunggu. Bukan Rolls-Royce, bukan Mercedes, hanya Toyota Camry bekas, tapi bersih dan terawat.
Di balik kemudi, Pak Arman menunggu. Jaket abunya diganti kemeja lengan panjang sederhana, peci hitamnya tetap setia di kepala. "Kemana kita pergi, Bu?" tanya Maya. Suaranya tenang tapi tajam. "Pulang," jawab Pak Arman. "Bukan ke Menara Kaspian, bukan ke apartemen mewah yang kini pasti sudah dikosongkan oleh Adrian, tapi ke rumah yang sesungguhnya." Mobil melaju keluar dari Jakarta, melewati tol Jagorawi yang mulai sepi di senja hari. Pemandangan beton dan neon perlahan berganti menjadi perbukitan hijau, pepohonan rindang, dan udara yang harum oleh tanah basah dan melati liar. "Kita ke puncak?" tanya Maya, heran. "Tepatnya ke Cipanas," jawab Pak Arman. "Di sana, Haji Wijaya pernah membeli tanah seluas 5 hektar tahun 1998 saat krisis moneter. Semua orang menjual tanah, tapi beliau justru membeli. Katanya, bumi tak pernah berkhianat." Maya terdiam. Ia tak pernah tahu tentang tanah itu. Ayahnya tak pernah menyebutkannya, bahkan di surat wasiat resmi yang dibacakan di notaris 3 tahun lalu. Kenapa ayah menyembunyikannya? "Karena tanah itu bukan aset biasa," jawab Pak Arman. "Itu adalah tempat perlindungan terakhir. Beliau membangun rumah kayu di sana, kecil, sederhana, tapi penuh jebakan keamanan dan jalur evakuasi rahasia. Jika terjadi kudeta keluarga, kau bisa bersembunyi di sana selama berbulan-bulan." Maya menatap jendela. Awan senja berwarna jingga keemasan menyelimuti gunung, seperti selimut yang ditenun oleh tangan ibu. "Adrian tahu?" "Tidak, dan Siska juga tidak. Hanya saya dan notaris pribadi Haji Wijaya." Mobil berbelok ke jalan setapak yang curam, dikelilingi pohon pinus dan kebun stroberi. Setelah 20 menit, mereka tiba di gerbang kayu tua yang tertutup lumut. Pak Arman menekan kode di panel tersembunyi. 1974, tahun kelahiran Maya. Gerbang terbuka perlahan. Di baliknya, terhampar rumah joglo Jawa klasik, beratap ijuk, disangga tiang jati tebal. Di sekelilingnya, taman bunga melati, kolam ikan koi, dan pepohonan rindang yang seakan menjaga rahasia selama puluhan tahun. Maya turun dari mobil. Kakinya menyentuh tanah. Tanah yang sama yang diinjak ayahnya setiap pagi untuk salat subuh di mushola, kecil di belakang rumah. Di beranda, seorang lelaki tua berjanggut putih menunggu. "Ini Pak Harjo," kata Pak Arman. "Notaris pribadi Haji Wijaya. Beliau sudah menunggu ibu sejak tadi pagi." Pak Harjo tersenyum hangat. "Selamat datang di rumah warisanmu, Nak Maya." Di dalam rumah, segalanya sederhana tapi penuh makna. Ukiran wayang di dinding, lampu gantung dari anyaman bambu, dan di meja tamu, peti kayu jati tua berlapis perunggu. "Ini wasiat sebenarnya," kata Pak Harjo, membuka peti itu perlahan. Di dalamnya ada map coklat tebal, surat tanah asli, dan sebuah surat tulisan tangan, dengan tinta yang sudah memudar, tapi masih terbaca jelas. "Untuk Maya tersayang, jika kau membaca ini, berarti dunia telah mengkhianatimu. Tapi jangan biarkan itu mengubahmu menjadi seperti mereka. Tanah ini bukan untuk dijual, tapi untuk menjadi tempat kau kembali ke jati dirimu. Dan jika kau harus membalas, lakukan dengan kebenaran, bukan dendam." "Ayah," Maya menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan pemahaman. Ayahnya tahu. Sejak awal, ia tahu Adrian bukan pria yang tepat. Tapi ia juga tahu Maya harus merasakan kekecewaan itu sendiri. Karena hanya luka yang bisa mengajarkan kebijaksanaan. Pak Harjo menyerahkan mapnya. "Tanah ini kini bernilai 50 miliar, Nak. Investor Korea sudah menawar tunai untuk membangun resort eksklusif." Maya menatap peta di dalam map. 5 hektar. Di tengahnya ada sungai kecil dan sumber mata air alami. "Kalau saya jual, Adrian pasti tahu." "Tentu," kata Pak Harjo. "Dan dia pasti akan kembali. Karena keserakahan adalah rantai yang tak bisa diputus, selama umpannya cukup besar." Maya menatap Pak Arman. "Bapak tahu rencana saya, kan?" Pak Arman mengangguk. "Kau akan menyebarkan kabar bahwa tanah ini akan dijual minggu depan, tunai, 50 miliar.
Dan Adrian akan terbang kembali dari Singapura, sambung Maya. Suaranya dingin seperti embun pagi. Karena ia tak akan membiarkan Siska mengambil bagian tanpa dirinya. Pak Harjo tersenyum. Kau belajar cepat, nak. Maya berdiri, berjalan ke jendela. Di luar, matahari tenggelam, langit berubah menjadi ungu tua. Tapi kali ini, katanya pelan, aku tak akan mengantarkan dompet. Ia menoleh, matanya tajam, penuh tekad. Kali ini, aku yang akan menunggu di bandara. Dan di balik keheningan malam pegunungan Cipanas, rencana balas dendam yang disusun dengan kesabaran, kecerdasan, dan warisan moral seorang ayah mulai berjalan. Tak dengan pisau, tak dengan teriakan, tapi dengan umpan emas yang tak bisa ditolak oleh serigala yang rakus. 3 hari setelah kembali ke tanah warisan di Cipanas, Maya bukan lagi wanita yang terguncang di kursi taksi malam. Ia kini berdiri di teras rumah joglo, memakai kebaya lengan panjang berwarna gading, kain batik parang biru tua melingkar di pinggang, rambutnya dikepang longgar, sederhana, tapi memancarkan keanggunan yang tak bisa dibeli dengan uang. Di tangannya, ponsel baru, tanpa jejak digital lama, terhubung ke akun media sosial yang sengaja dibuat ulang. Maya Wijaya Official. Siap, Bu? Tanya Pak Arman dari balik pintu, membawa secangkir kopi tubruk hangat. Maya menatap layar. Foto yang akan diunggah sudah siap. Dirinya berdiri di atas bukit kecil di tengah tanah warisan, latar belakang gunung gede yang berkabut, sinar matahari pagi menyentuh wajahnya seperti berkah. Di bawahnya, caption singkat. Hari ini, saya memutuskan untuk menjual tanah warisan ayah, 5 hektar di Cipanas. Penawaran terbaik, 50 miliar rupiah tunai. Investor Korea sudah siap. Penyerahan uang dan akta akan dilakukan minggu depan. Terima kasih, Ayah. Restumu selalu bersamaku. Maya menarik napas dalam. Ini bukan sekadar kebohongan. Ini perangkap moral. Ia menekan posting. Dalam hitungan menit, notifikasi mulai berdatangan. 27 likes, 5 komentar, 3 DM dari developer properti. Lalu, 1 view dari akun Eden Siska Dewi Official. Maya tersenyum tipis. Dia melihat, bisiknya. Dan dia akan menelepon Adrian dalam 5 menit, sahut Pak Arman, meletakkan kopi di meja kayu. Siska tak akan biarkan Adrian kehilangan bagian dari uang itu. Apalagi, jika ia tahu Adrian sudah menguras rekening bersama mereka di Singapura. Maya duduk di kursi rotan, menyesap kopi pahit tanpa gula, seperti hidupnya sekarang. Pahit, tapi jernih. Bagaimana dengan polisi? Tanya Maya. Pak Harjo sudah berbicara dengan Direktur Reskrimum yang baru, jawab Pak Arman. Mereka menunggu bukti kuat bahwa Adrian terlibat dalam konspirasi pembunuhan. Rekaman dari flash disk itu sudah diserahkan. Secara diam-diam, mereka akan menunggu sampai Adrian kembali ke Indonesia. Mereka ingin menangkapnya dalam posisi basah. Maya mengangguk. Tapi ia tahu, ini bukan hanya soal hukum. Ini soal keadilan yang ditunda terlalu lama. Sore itu, Maya menerima telepon dari ibunya di Yogyakarta. Maya, kabar buruknya sampai ke sini, suara ibunya bergetar. Katanya kau ditahan? Adrian bilang kau stres, mencuri dokumen. Maya menutup mata. Bu, Adrian berbohong. Ia menceritakan semuanya, tanpa dramatisasi, tanpa tangisan, hanya fakta. Judi, selingkuh, rencana pembunuhan, dan pengkhianatan Siska. Ibunya terdiam lama. Lalu, suara Ishak pelan terdengar. Maafkan ibu. Ibu terlalu percaya padanya. Aku lihat dia seperti anak sendiri. Tidak, Bu, kata Maya lembut. Kita semua ingin percaya pada yang terbaik dari orang yang kita cintai. Tapi terkadang, cinta harus belajar membedakan antara harapan dan kenyataan. Setelah telepon ditutup, Maya berjalan ke mushola kecil di belakang rumah. Di sana, ia sujud lama, memohon kekuatan. Bukan untuk membalas, tapi untuk tidak menjadi seperti mereka. Malam keempat di Cipanas. Maya duduk di depan laptop, mengawasi grup WhatsApp eksklusif Sahabat Bisnis Jakarta, tempat para pengusaha kaya saling bertukar info.
Pukul 22.17. Siska mengirim pesan. Ada yang dengar kabar Maya Wijaya mau jual tanah warisan 50 M. Beneran? Lokasinya strategis banget loh, deket resort aman. Aku dengar investor Korea mau bayar tunai minggu depan. 2 menit kemudian Adrian online. Maya menahan napas. Ia tahu, di suatu kamar hotel mewah di Orchard Road, Singapura, Adrian sedang membaca pesan itu dengan mata membelalak, jantung berdebar, tangan gemetar oleh keserakahan yang tak tertahankan. Dan tepat pukul 23.03, akun Adrian mengirim DM ke Siska. Jangan sentuh uang itu, aku pulang besok, tunggu aku di Jakarta, kita bagi rata, tapi kau jangan bergerak dulu. Aku yang urus semuanya. Maya menyimpan tangkapan layar itu. Lalu, ia mengirim satu pesan ke Pak Arman. Dia menggigit umpannya. Di luar, bulan purnama menyinari tanah warisan. Angin berhembus pelan, membawa aroma melati dan tanah basah. Maya berdiri di beranda, menatap langit. Tunggu saja, Adrian, bisiknya. Kali ini, aku yang jadi bandara. Dan di balik senyum tenangnya, rencana yang disusun dengan kesabaran seorang putri Jawa, kebijaksanaan seorang anak yang diajari ayahnya untuk berperang dengan akal, bukan amarah, mulai memasuki babak penentuan. Tak ada kekerasan, tak ada teriakan, hanya kesunyian yang dipenuhi jebakan emas.